Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini grup yang dipimpin oleh Bu Pipi, Bu Leti, Mbak Nunu, dan Bu Epi siap berangkat ke Ciamis. Pemirsa, silaturahmi dan munggahan ke Pak Haji Dede Uyun di Ciamis. Semoga di perjalanan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan pemirsa, sekarang sudah mulai perjalanan start dari BKM menuju Ciamis. Sebagaimana diinformasikan semula, kita akan meluncur ke Kabupaten Ciamis, ke rumahnya Pak Dede Uyun. Silaturahmi bersama dalam rangka munggahan menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Di mobil di sini sudah ada beberapa orang teman pensiunan Kementerian Agama yang nanti di jalan akan kita samper satu-satu. Ada Bu Haji, Pak siapa nih yang awal basi? Bukan, Ade Salsa, kemudian Bu Wati. Ini Bu Haji ya, Bu Wati ya, bagus. Pemirsa, nanti kita temu di jalan dengan teman-teman yang masih nunggu di jalan. Kita lanjutkan ya. Pemirsa, ini di perjalanan belum masuk tol Buah Batu, ternyata kota Bandung macet di hari kerja soalnya. Hari Senin lagi. Kalau kami ini para pensiunan santai aja, tanya Senin, tanya Selasa, yang penting bergembira. Kalender berem kabeh. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Ya. Pemirsa, ini kalau Anda berada di jalur tol Buah Batu, di samping kiri atasnya ada jalur kereta api cepat WUS. Jadi kalau ingin mencoba silakanlah, kecepatannya luar biasa. Tapi bagian usiunan mah entong. Baik, kita lihat lanjutannya. Pemirsa, sekarang kita masuk tol Buah Batu. Tol Buah Batu juga agak ngantai ini, masuk tol Buah Batu. Segera berjumpa nanti dengan teman-teman yang nunggu di jalan. Ini tol Buah Batu, dimana kalau pemirsa nanti lewat sini, ke arah kanan itu ke Jakarta, tapi nanti ke arah kiri ke Cileunyi, ke Beran, juga ke Sumedang dan seterusnya. Kita lihat nih, tol Buah Batu ada lajur khusus kendaraan kecil. Kita masuk lajur sedang nih, sedang mobil sedang yang kita pakai. Ya, tol Buah Batu itu Bu Epi ngasih tahu ke temannya, Bu Ade Salsa yang nunggu. Ya, ini ya tol Buah Batu. Ini Kang Ipul selaku driver sedang ngambil kartu untuk tanda masuk tol Buah Batu. Pemirsa, kita masuk tol Buah Batu. Lihat pemandangannya, indah sekali. Buah Batu ini, itu lihat, itu tuh lihat, banyak yukut, banyak dan seterusnya. Nah ya, mobil. Nah ini yang saya katakan, kalau ke Jakarta nanti pemirsa bisa ke kanan, tapi kami rombongan ke kiri karena masuk ke Tasikmalaya. Arah Cileunyi tulisannya, tapi sesungguhnya bisa ke Tasik nanti keluarnya, dan juga bisa ke Sumedang. Kita lihat lanjutannya. Ya. Pemirsa, ini turunan Nagrek, jadi jalan yang mudun di Nagrek, agak curam juga nih pemirsa. Oleh karena itu seluruh pengendara biasanya dimohon untuk berhati-hati.
karena sering terjadi kecelakaan. Dan konon yang agak aneh ini katanya ada hal ihwal yang biasa tidak diduga karena sembrono, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu kita berharap seluruh pemirsa yang lewat nagrek ini agar ekstra berhati-hati, agak berliku, ini jalannya berliku. Pemirsa, kemudian saya hanya mengingatkan bahwa dulu di nagrek ini ada masjid yang terkenal. Ini masjid yang dulu hebat, sekarang ternyata juga masih menjadi kebanggaan warga nagrek. Baik, kita lanjutkan perjalanannya. Pemirsa, alhamdulillah sudah sampai di Ciamis. Jadi sebentar lagi rombongan sampai ke tempat tujuan. Ini buktinya selamat datang Kabupaten Ciamis. Bentar lagi kita akan sampai dan kita akan mengikuti acara gembira bersama-sama di rumahnya Pak Dede Uyun. Baik pemirsa, kita sampai ke rumahnya bentar lagi. Pemirsa, alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumahnya Pak Dede Uyun. Ini teman-teman dari Bandung sedang istirahat dulu untuk mengikuti acara yang setengah formal sebentar lagi. Ini lagi menikmati apa yang disajikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian karena kita akan mempersiapkan menyambut Ramadan 1445. Baik pemirsa, kita ikuti acara yang formalnya. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فإن الله غني حميد. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, alhamdulillah ini menjelang siang. Saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu kebahagiaan yang tak terhingga. Karena untuk mencari kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau harta kekayaan mungkin bisa, tapi kebahagiaan itu susah. Oleh sebab itu, saya berdua pertama mengucapkan selamat datang dengan suasana yang panas. Saya juga kalau mau nggak kuat lah. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila kehadiran Bapak Ibu saya tidak bisa merayakan dan Haji Dede Uyun dan Ibu serta kita semua, alhamdulillah apa yang kita rancang 1 bulan yang lalu, kita semua para Purna Bakti Kementerian Agama bisa munggahan menyambut Ramadan 1445 Hijriah yang sudah di setel di tempatnya Pak Dede Uyun. Tentu saya atas nama pimpinan rombongan ini terima kasih sekali, sebab rancangannya itu lebih dari ini.
cek saya teh nya sekitar 20 lah Pak Dede, lamun teu 20 2 hiji. Pokoknya mah ari kira-kira loba mah caina di lobaan we lamun sayur mah deh kayak gitu begitu. Tapi alhamdulillah datang ini mewakili sebagian teman-teman yang tidak hadir. Salam dari Bu Haji Deti, salam dari siapa Bu Enda, Deden dan seterusnya, Uncum yang sebetulnya mau hadir namun dalam waktu yang sama. Malum karena statusnya sekarang sudah aki-aki dan ini kadang-kadang Bu Incu mah eleh gitu. Tapi saya dengan kawan-kawan betul-betul bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia menyambut datangnya Ramadan, kemudian tempatnya di sini di rumahnya Pak Dede. Saya gembira sekali barusan walaupun satu ayat sampai dengan beberapa penjelasannya sudah kita lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adilna jannata ma'a abraya aziz ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Pemirsa SK Channel, sudah selesai kunjungan Parna Purna Bakti Kementerian Agama Jawa Barat di rumahnya Pak Dede Saiful Uyut. Saya telah berdampingan dengan Pak Dede karena Pak Dede bukan hanya sekedar Purna Bakti, tapi beliau juga ustadz terkenal di Jawa Barat. Oleh karena itu ingin ada sedikit pesan-pesan Ramadan yang ingin pemirsa dengarkan, terutama para Purna Bakti. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Barangkali apa yang harus dipersiapkan oleh para Purna Bakti khususnya dan umat Islam secara keseluruhan dalam bulan Ramadan tahun ini. Silakan Pak Dede. Terima kasih. Kita beberapa saat lagi akan menjelang bulan suci Ramadan. Tentunya ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran bahwa Ramadan itu adalah tujuannya untuk menciptakan orang-orang menjadi muttaqin. Tentunya ini adalah merupakan salah satu hal yang harus ditempuh oleh kita agar kita betul-betul menjadi orang muttaqin. Orang muttaqin itu salah satu cirinya adalah orang yang bahagia. Sayyidina Ali mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ada 4 hal. Pertama, kita harus mengingat dosa yang telah kita lakukan. Pada saat ini atau pada bulan suci Ramadan, ini adalah momen yang sangat tepat untuk selalu zikrullah, kita mengingat kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar seluruh kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah kita melupakan kebaikan. Kenapa melupakan kebaikan? Ketika kita melakukan kebaikan, jangan sekali-kali kita ingat. Anggaplah seolah-olah bahwa kita membuang sampah atau hal-hal yang kotor dari kita. Jadi jangan sampai diingat-ingat. Karena apa? Karena itu adalah merupakan salah satu ladang amal kita. Oleh sebab itu, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, jangan dikasih tahu ke orang lain, atau juga jangan sampai tetangga mengetahui, masyarakat mengetahui, sehingga adalah seolah-olah kita ria. Yang ketiga adalah bahwa kita harus selalu ingat bahwa kebaikan itu adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kebaikan harus selalu diutamakan oleh kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik, yang pertama kali kita berikan ataupun kita berbuat baik kepada orang tua.
setelah orang tua baru kepada kerabat ataupun adik dan kakak, kemudian setelah itu baru kepada yang lain. Jadi kalau seumpamanya kita mempunyai sesuatu, jangan dulu kita berikan kepada orang lain, tapi harus diberikan kepada orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada, maka berikanlah kepada saudara kita, adik kakak. Itu. Kemudian selanjutnya bahwa kita harus senantiasa mengingat kepada hal yang harus kita lakukan. Apa kewajiban kita? Yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa ibadah itu adalah merupakan kewajiban kita, dan ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Kecil apapun, bahwa senyum pun kepada orang lain itu adalah merupakan ibadah. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada orang lain, berbuatlah baiklah kepada diri sendiri. Karena apa? Karena berbuat baik kepada orang lain hakikatnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan, maka kita bersiap-siap, pertama untuk beribadah, kemudian kedua untuk melaksanakan perintahnya, dan ketiga bertekad berusaha untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Kebiasaan Rasulullah bahwa selama bulan puasa adalah membaca ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan waktu yang baik ini, kita manfaatkan momen yang baik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan kita mendapatkan gelar sebagai muttaqin. Amin, amin. Terima kasih pemirsa. Barusan penjelasan secara komprehensif dari Bapak Ustadz Dede Saiful Uyun terkait bekal-bekal yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ke ASK Channel. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.